Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang sudah memeliharakan hidup kami dan juga memberikan hari baru boleh kami jalani kembali dalam kehidupan ini. Ya Bapa, sebelum kami menjalani hari ini, perkenankanlah kami untuk boleh terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah terang firman-Mu ini menerangi setiap langkah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-15. Demikian tertulis di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar tadi menegaskan suatu pengajaran Yesus, bagaimana seseorang dapat menerima atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Pengajaran itu mengacu kepada suatu contoh atau model dari keberadaan hidup seorang anak kecil, sebagaimana disebutkan lewat firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari perkataan seperti seorang anak kecil yang tertulis dalam nats tadi, telah memberikan pengertian perbandingan bagaimana keberadaan anak kecil itu dapat dijadikan contoh atau model kepada kita untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan tentu yang dimaksud bukan aspek fisik anak kecil, tetapi terlebih kepada sikap atau sifat anak-anak yang secara umum memiliki ketulusan dan kebersihan hati dan sepenuhnya hidup tergantung kepada orang tua atau orang lain. Sehingga sikap berserah serta mengandalkan mereka adalah satu-satunya yang dapat dilakukan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan contoh ini tentulah Yesus juga hendak mengatakan bagaimana iman dan kepercayaan kita berkenan di hadapan Allah bila dihidupi seperti sikap dan sifat umum anak kecil tadi. Dan dari hal itu saudara-saudara berarti memungkinkan pengikut-pengikut Yesus menghayati dan menjalani kehidupannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang dimaksud hidup di dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk memahami pengajaran Yesus ini, tentu penting juga bagi kita untuk mengerti apakah yang dimaksud Yesus atau apakah yang diberitakan Yesus tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa pemberitaan tentang kerajaan Allah adalah tema pokok dari pengajaran Yesus semasa hidupnya di dunia ini. Tentu dalam kerajaan Allah, dialah sebagai raja. Dan kitalah warganya yang sepatutnya mentaati dan menyembah dia di dalam kerajaan itu. Dan dalam Alkitab memberitakan bahwa di dalam Yesuslah kerajaan Allah itu diwujud nyatakan di tengah dunia ini. Karena itu, dalam menyambut kedatangan kerajaan Allah, berarti juga
menyambut Yesus dalam hidup kita. Dan dalam konteks inilah dapat dikatakan segala berkat-berkat surgawi akan diberikan kepada mereka yang menerimanya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti pengampunan dosa, pengangkatan sebagai anak Allah, hidup kekal, pencurahan Roh Kudus, dan keselamatan dari kuasa si jahat, termasuk terbebas dari hukuman maut. Demikianlah saudara-saudara, kita dapat menerima dan memasuki hidup dalam kerajaan Allah sebagai kasih karunia saja darinya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, dalam menghidupi iman percaya kepada Yesus Kristus itulah menjadikan anak kecil tadi sebagai percontohan bagi kita, sebagaimana yang Yesus katakan, untuk boleh kita contoh. Karena itu, saudara-saudara, apakah yang dapat seterusnya kita renungkan dari pengajaran Yesus ini? Yang pertama barangkali adalah bahwa gambaran hidup anak-anak sebagaimana disebutkan di atas, di mana hatinya dipenuhi dengan sikap kepolosan, kerendahan hati, serta sepenuhnya menggantungkan diri kepada pengasihan orang tua atau orang lain. Dari keberadaan yang demikian, saudara-saudara, itulah yang dapat kita contoh, yang berkenan juga di hadapan Allah di dalam kita menghidupi iman percaya kita. Dari keberadaan yang demikian, kita di hadapan Allah hanya dapat hidup dari pengasihan dan kasih karunia-Nya. Memang di satu pihak, hal ini memperlihatkan kelemahan akan diri kita. Tetapi justru karena kelemahan itulah kuasa kasih Allah semakin nyata bekerja di dalam diri kita, sehingga melayakkan kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tegasnya, tidak mungkin orang dapat menerima dan masuk ke dalam kerajaan Allah bila mengandalkan kebaikan dan kekuatan diri sendiri, selain merendahkan hati dan karenanya mengundang keterbukaan diri untuk menghidupi kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, mengambil konteks perkataan Yesus yang kita baca tadi, yaitu sebagai suatu teguran keras kepada para pengikutnya agar tidak menghalang-halangi anak kecil yang dibawa orang kepada Yesus. Dalam konteks itu dapat kita katakan bahwa pandangan dan kehendak dunia ini tidak menganggap atau menghargai sifat-sifat ketulusan ataupun kerendahan hati sebagai sikap iman dalam menjalani kehidupan. Karena itulah sikap dan sifat yang seperti itu yang terdapat pada anak kecil itu tidak dapat diterima. Dari perbuatan pengikut Yesus yang melarang anak-anak datang kepadanya, itu dapat menjadi gambaran atau suatu manifestasi dari pandangan atau sikap dunia yang demikian. Dan dalam pemberitaan Alkitab, hal demikianlah yang diperlihatkan oleh orang-orang yang memusuhi Yesus. Karena itu, saudara-saudara, pengajaran Yesus ini setiap kali kita perlu untuk belajar, dan melalui pembelajaran terhadap hal itu dapat menumbuh kembangkan dari apa yang Yesus maksud terlihat dalam kehidupan seorang anak kecil. Agar dengan demikian tuntutan Yesus dapat kita hayati
dalam kehidupan sehari-hari secara konkret, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sebagai warga kerajaan Allah yang mentaati firman-Nya dan hanya semata hidup oleh karena pengasihan-Nya kepada kita. Dalam iman dan ketaatan yang seperti itulah kiranya kita boleh menjalani kehidupan ini agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh diberitakan, di mana Engkau mengajar kami untuk boleh mencontoh keberadaan kehidupan seorang anak kecil yang menjadi gambaran bagi sikap hidup kami juga, agar kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, agar hati yang bersih, hati yang tulus, dan hati yang bergantung hanya kepada kasih karunia-Mu saja, yang menjadi sifat umum anak-anak, boleh kami hidupi. Dan terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. GKPS TV.